Di antara semua jenis hewan kecil yang hidup di sekitar manusia, siput bugil menempati posisi yang cukup unik. Mereka seringkali dibenci dan dihindari hanya karena penampilannya. Pandangan manusia terhadap makhluk ini seolah dipenuhi rasa geli dan jijik. Di satu sisi, mereka dianggap sebagai hama perusak tanaman, namun di sisi lain, mereka adalah bagian penting dari rantai makanan di permukaan tanah. Secara ilmiah, makhluk ini dikenal dengan nama slug. Di Indonesia, mereka lebih akrab dipanggil siput tanpa cangkang atau siput bugil. Meskipun tidak memiliki rumah di punggungnya, mereka adalah kerabat dekat dari siput tanaman yang biasa kita lihat. Keduanya berada dalam satu kelompok besar bernama gastropoda, yang berarti hewan yang berjalan menggunakan perutnya. Tubuh siput bugil sebenarnya memiliki struktur yang sangat khusus. Pada bagian kepala, terdapat dua pasang tentakel yang berfungsi sebagai indera alami. Sepasang tentakel atas yang lebih panjang bertindak sebagai mata untuk membedakan gelap dan terang, sementara sepasang tentakel bawah yang lebih pendek berfungsi sebagai organ penciuman dan peraba. Di bagian punggung mereka, terdapat area tebal bernama mantel yang melindungi organ dalam, lengkap dengan lubang kecil bernama pneumastum yang digunakan untuk bernafas. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh siput bugil adalah stigma negatif akibat kekeliruan identitas. Banyak orang yang sering salah kira dan menganggap makhluk ini adalah lintah. Ketika melihat hewan lunak, basah, dan berwarna gelap merayap di tanah yang lembab, manusia seringkali langsung merasa panik. Kemiripan tampilan fisik memang menjadi alasan utama mengapa kedua hewan ini sering tertukar. Keduanya sama-sama memiliki tubuh lunak dilapisi cairan basah dan menyukai tempat yang lembab atau gelap. Saat merasa terancam, siput bugil juga akan menarik tubuhnya hingga mengerut dan membulat. Akibatnya, dari kejauhan, mereka menjadi sangat mirip dengan lintah yang sedang diam. Ketakutan manusia terhadap lintah yang suka menghisap darah membuat siput bugil sering terkena getahnya. Tidak jarang, manusia langsung menyiram garam atau memukul siput bugil hanya karena sebuah kesalahpahaman. Padahal kenyataannya, siput bugil tidak memiliki kemampuan maupun keinginan untuk melukai manusia. Mereka adalah makhluk damai yang hanya mencari makan di antara dedaunan. Meskipun sekilas terlihat serupa, siput bugil dan lintah berasal dari kelompok hewan yang sepenuhnya berbeda. Siput bugil termasuk dalam filum Mollusca, yang berarti mereka satu keluarga dengan kerang dan gurita. Sementara di sisi lain, lintah termasuk dalam filum Annelidae atau kelompok cacing bersegmen. Jika diamati dari dekat, tubuh lintah memiliki garis-garis cincin yang jelas, sedangkan siput bugil cenderung memiliki tubuh yang mulus. Perbedaan lain yang sangat mencolok terletak pada organ di kepalanya. Siput bugil memiliki tentakel yang menonjol keluar seperti antena, sementara lintah sama sekali tidak memiliki tentakel dan kepalanya berbentuk runcing polos. Cara bergerak kedua hewan ini juga tidak sama. Siput bugil meluncur dengan lambat dan konstan menggunakan gelombang otot perut di atas jalur lendir, sementara lintah bergerak secara agresif dengan cara melengkungkan tubuhnya seperti huruf U menggunakan alat penghisap di ujung kepala dan ekornya. Dari segi makanan, perbedaannya juga sangat kontras. Lintah adalah karnivora atau parasit yang menghisap darah dan memangsa hewan kecil, sedangkan siput bugil adalah herbivora atau pemakan bangkai tanaman. Mereka mengunyah daun atau jamur menggunakan lidah parut yang disebut radula.
Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa siput bugil tidak memiliki cangkang seperti sepupu mereka. Kehilangan cangkang keras seolah membuat mereka menjadi makhluk yang rapuh dan mudah dimangsa. Namun dari sudut pandang cara kerja alam, menanggalkan cangkang adalah sebuah strategi adaptasi yang cerdas. Bagi seekor siput, membangun dan merawat cangkang membutuhkan energi serta asupan kalsium yang sangat besar. Di lingkungan yang miskin kalsium, membawa cangkang berat justru menjadi beban hidup. Dengan membuang kebutuhan akan cangkang, siput bugil bisa mengalihkan energinya untuk tumbuh lebih cepat dan menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Selain menghemat energi, ketiadaan cangkang memberikan kelenturan mobilitas yang luar biasa. Tubuh mereka yang elastis membuat siput bugil mampu menyelinap ke dalam celah tanah yang sangat sempit atau di bawah batu padat. Tempat persembunyian ini tidak akan bisa diakses oleh siput yang membawa cangkang besar di punggungnya. Meskipun terlihat tidak bercangkang, beberapa spesies siput bugil sebenarnya masih menyimpan sisa-sisa sejarah dari nenek moyang mereka. Di bawah mantel mereka, terdapat lempengan kalsium internal yang sangat kecil dan tipis. Lempengan ini tidak lagi berfungsi sebagai pelindung luar, melainkan sebagai tempat melekatnya otot-otot tubuh bagian dalam. Tanpa cangkang keras dan kecepatan untuk berlari, siput bugil mengandalkan lendir sebagai senjata utama untuk bertahan hidup. Lendir ini bukan sekedar cairan pembuangan, melainkan baju kimia yang sangat canggih. Cairan ini diproduksi oleh kelenjar khusus yang tersebar di seluruh permukaan kulit mereka. Lendir siput bugil memiliki sifat yang bisa berubah tergantung pada tekanan. Saat merayap santai, lendir ini menjadi pelumas halus yang melindungi perut mereka dari benda-benda tajam seperti duri atau kerikil. Bahkan mereka bisa berjalan di atas mata pisau tanpa terluka karena bantalan cairan ini. Namun ketika pemangsa seperti burung atau kumbang datang menyerang, sifat lendir akan langsung berubah menjadi sangat kental dan lengket. Lendir darurat ini seringkali memiliki rasa yang sangat pahit. Pemangsa yang mencoba menggigitnya biasanya akan langsung memuntahkannya karena mulut mereka dipenuhi cairan pekat yang mengganggu. Selain sebagai alat pertahanan, lendir ini juga berfungsi sebagai tabir surya alami. Siput bugil sangat rentan mati kering jika terpapar udara panas atau sinar matahari langsung. Saat cuaca mulai kering, mereka akan bersembunyi dan melapisi tubuhnya dengan lendir tebal untuk mengunci kelembapan di dalam tubuh mereka. Di area pertanian manusia, kehadiran siput bugil memang sering dianggap sebagai hama karena mereka memakan bibit sayuran muda. Namun di dalam ekosistem hutan alami, mereka memiliki peran penting yang sering diabaikan. Siput bugil adalah salah satu petugas kebersihan alam yang bekerja mengurai sisa-sisa bahan organik. Makanan utama mereka di hutan adalah dedaunan yang gugur, buah busuk, dan jamur liar. Dengan memakan materi mati ini, siput bugil membantu menghancurkan bahan organik menjadi partikel yang lebih kecil. Kotoran yang mereka hasilkan sangat kaya akan nutrisi seperti nitrogen yang penting untuk kesuburan tanah hutan. Selain menyuburkan tanah, siput bugil juga membantu penyebaran jamur. Saat mereka memakan jamur, spora mikroskopis ikut tertelan tanpa mengalami kerusakan. Spora ini nantinya akan keluar bersama kotoran di tempat lain, memberikan peluang bagi jamur untuk tumbuh di area baru. Siput bugil juga menempati posisi penting dalam rantai makanan sebagai sumber energi. Walaupun lendir mereka bisa mengecoh beberapa pemangsa, tubuh mereka yang lembut dan kaya protein tetap menjadi makanan berharga bagi predator spesifik yang kebal terhadap rasa pahit seperti katak dan spesies pemangsa darat lainnya. Kehadiran mereka membantu menjaga keseimbangan populasi dan memastikan aliran energi di lantai hutan tetap berputar. Aspek reproduksi siput bugil adalah salah satu adaptasi yang paling unik di dunia hewan. Mereka
dilahirkan sebagai makhluk hermafrodit, yang berarti setiap individu memiliki organ kelamin jantan dan betina sekaligus dalam satu tubuh. Sistem ini terbentuk untuk menyiasati pergerakan mereka yang lambat. Karena bergerak lambat dan sering hidup terisolasi, kesempatan mereka untuk bertemu sesama jenis sangatlah kecil. Dengan menjadi hermafrodit, setiap kali dua individu dari spesies yang sama bertemu, mereka bisa langsung melakukan perkawinan tanpa terhalang masalah perbedaan jenis kelamin. Setelah proses pertukaran sperma selesai, kedua individu tersebut akan sama-sama mengandung dan bertelur. Beberapa spesies seperti leopard slug memiliki ritual perkawinan yang sangat spesifik. Mereka akan memanjat pohon pada malam hari, lalu terjun bergelantungan di udara menggunakan seutas tali lendir yang tebal. Proses perkawinan dilakukan sambil berputar di udara, bebas dari gangguan predator yang ada di permukaan tanah. Beberapa minggu kemudian, mereka akan bertelur di tempat yang lembab di bawah kayu lapuk atau di dalam tanah. Telur mereka berbentuk bulat bening dan terlindungi dari resiko kekeringan. Begitu menetas, anak-anak siput bugil yang berukuran mini akan langsung keluar dan memulai hidup mandiri tanpa memerlukan asuhan dari induknya. Siput bugil adalah contoh nyata bagaimana seekor hewan bisa bertahan hidup di dunia yang keras dengan mengandalkan kelenturan tubuh dan kecerdikan adaptasi. Meskipun mereka seringkali dibenci dan ditakuti atau dianggap tidak berguna oleh manusia, peran mereka di alam tidak bisa digantikan begitu saja. Stigma negatif yang melekat pada makhluk ini seringkali muncul hanya karena manusia menilai dari penampilan luarnya. Padahal, jika kita melihat lebih dekat, setiap helai lendir dan setiap pergerakan lambat mereka memiliki fungsi ekologi yang besar. Mereka membantu menjaga kebersihan tanah, menyuburkan tanaman, dan memberi makanan makhluk hidup lainnya. Pada akhirnya, kehadiran siput bugil mengajarkan kita untuk menghargai setiap komponen dalam ekosistem. Kehidupan tidak selalu membutuhkan pertahanan yang keras atau kecepatan yang tinggi untuk bisa bertahan. Kadang-kadang, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melepaskan beban yang tidak perlu adalah kunci utama kelangsungan hidup.